Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk melakukan setup dari aplikasi Golang kita. Di sini kita akan buat project Golang, yaitu event apps, yang mana kita akan buat untuk bagian backend-nya. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum punya text editor, silahkan download Visual Studio Code sebagai text editornya tempat kita ngoding nanti. Nah, kemudian install juga yang namanya Go, yaitu untuk bagian backend-nya. Nah, teman-teman bisa download sesuai dengan sistem operasi masing-masing, baik itu Windows, macOS, ataupun Linux. Nah, setelah teman-teman install kedua aplikasinya ini, Visual Studio Code dan juga Go, tahap selanjutnya di sini kita bisa langsung buat folder lokasi project kita di mana. Nah, untuk saya sendiri saya simpan di folder YouTube, kemudian event app, dan saya buat di dalam folder bernama server untuk bagian backendnya. Nah, di sini kita bisa lakukan ini dari Golangnya terlebih dahulu. Kita buat projectnya. Nah, kita buka dokumentasinya terlebih dahulu dari Golang. Kemudian buka dokumentasi. Di sini kita cek di Go User Manual. Nah, di sini sudah ada nih cara instalasi Golang. Nah, nanti setelah teman-teman download. Nah, ini setelah download kita langsung get started. Nah, di sini pertama setelah kita download Golangnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam folder project kita di mana penyimpanannya. Nah, setelah kita buat project penyimpanannya, nah kita tinggal jalankan proses yang ini. Kita bisa copy, kemudian kita buka via CMD atau terminal. Di sini saya akan buka via terminal, opening terminal, sesuai dengan lokasi dari project kita disimpan, yaitu event apps, kemudian server. Sini Ctrl V. Nah, di sini kita bisa ubah untuk nama project kita apa. Contoh saya ingin ubah namanya jadi example.com/event app. Nah, contoh seperti ini. Kita tinggal enter. Nanti kita akan terbuat satu folder atau satu file bernama go.mod. Nah, di sini kita bisa buka via text editor kita yaitu Visual Studio Code. Nah, di sini kita buka langsung. Kita bisa drag masuk folder server kita ini masuk ke VS Code-nya. Seperti ini. Nah, ini sudah masuk, ada go mode-nya. Nah, tahap selanjutnya di sini kita akan buat satu file sederhana untuk ngetesting apakah aplikasi kita Go kita yang jalan atau tidak. Kita buat namanya yaitu main.go, yaitu untuk main functionnya nanti. Nah, kemudian di sini kita coba untuk pembuatan projectnya. Kita buat package untuk mainnya, untuk package utama, kemudian kita bisa lakukan import terlebih dahulu untuk fmt. Kita coba tampilkan hello world untuk function utamanya. Sini function main dalam kurung, kemudian kurung kurawal fmt titik kita print line kita coba tampilkan di sini hello world. Seperti ini. P-nya kita buat huruf kapital. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman ngoding menggunakan Golang, teman-teman bisa install ekstensi bernama Go di extensionnya. Sini bisa di search saja Go. Nah, teman-teman bisa install ekstensinya ini supaya lebih mudah untuk ngoding di Go-nya menggunakan VS Code, yaitu untuk auto complete-nya juga. Nah, setelah kita buat ya aplikasinya di sini, kita buat fungsi utamanya yang menampilkan hello world di dalam print line-nya. Kita coba jalankan via terminal. Nah, karena di sini kita sudah ada Go mode-nya, kita bisa jalankan via golan titik. Nah, kalau berhasil berarti bakal tampil hello world seperti ini. Nah, di sini untuk project Go-nya sudah berhasil kita lakukan instalasi dan pembuatan project baru. Kemudian di sini kita coba lakukan install yang namanya Gin di Go. Nah, kegunaannya apa? Gin ini itu untuk framework dari Go kita. Untuk pembuatan middleware, kemudian pembuatan rute dan juga JSON validasinya. Dan juga rute grupnya. Kita butuh untuk Gin ini.
Nah, bagi teman-teman yang pernah belajar JavaScript atau Node.js, nah gini ini mirip kayak Express.js kegunaannya. Nah, di sini kita bisa lakukan instalasi. Kita buka dulu get documentation, kemudian kita cek di quick start-nya. Nah, di sini sudah ada nih cara install Gin-nya. Nah, kita perlu jalankan perintah yang ini terlebih dahulu. Kita bisa copy, masuk ke dalam codingan kita buka via terminal, view terminal. Nah, kita install dalam project kita yang server ini. Kita paste ke sini, enter. Nah, ini kita tinggal tunggu proses instalasinya selesai. Oke, di sini proses instalasinya sudah selesai, sudah aman. Nah, tahap selanjutnya kita coba buat rute dan juga untuk menjalankan servernya di dalam function main-nya ini. Nah, kita cek lagi dokumentasi. Nah, tadi kan kita sudah buat ya main.co. Nah, selanjutnya kayaknya di sini kita perlu import untuk fitur dari Gin-nya. Kita bisa copy. Kemudian di sini kita masukkan dalam kurung fmt-nya, kita hapus, kita paste di sini, jalankan fungsi dari Gin. Kemudian di dalam fmt-nya, nah di sini kita akan buat yang namanya rutenya. Nah, pertama kita jalankan dulu server dari Gin-nya. Sini Gin titik default. Oke, kemudian kita buat untuk rutenya. Nah, di sini untuk rutenya itu jalur dari aplikasi kita. Contoh kita buat ada 2 rute. Di sini server titik, kita masukkan metodenya. Nah, untuk metodenya sendiri itu ada berbagai macam metode. Ada metode get, metode post, metode put, dan juga metode delete. Tergantung kebutuhan kita nantinya. Nah, di sini kita akan coba menggunakan metode get terlebih dahulu, yaitu untuk menampilkan datanya. Nah, kemudian di sini kita masukkan relatif path-nya, yaitu URL-nya. Nah, di sini kalau dia mengarah ke URL events, maka dia akan jalankan yaitu handler-nya. Nah, handler-nya ini kita bisa masukkan ke dalam sebuah function handler. Nah, untuk function handler-nya kita coba buat di bawah. Sini function. Nah, ini untuk function handler. Handler yang mengatur bisnis logiknya. Nah, di function handler-nya kita buat fungsi, contoh namanya get events. Kemudian dalam kurung di sini kita bisa masukkan konteks dari Gin-nya. Konteks Gin konteks. Nah, ini untuk ambil konteksnya, kayak kita ingin ambil fitur-fitur dari Gin-nya seperti untuk pemanggilan parameter, kemudian request body dan lainnya, kita gunakan konteks ini. Nah, di sini kita coba tampilkan dulu berupa JSON. Nah, kemudian JSON-nya di sini kita bisa masukkan status kodenya. Nah, status kodenya ini ada berbagai macam. Ada status kode 200, 201, 400 dan seterusnya. Nah, biasanya status 200 itu kalau responnya itu sukses. Nah, tapi kalau yang 400 biasanya untuk error client dan 500 biasanya error di dalam server kita. Nah, contohnya ada di tabel berikut. Jadi ada status code 200, 400, 500 dan seterusnya. Nah, di sini untuk status code-nya kita bisa langsung masukkan berupa integer atau kita bisa masukkan berupa HTTP status code-nya langsung. Sini kita coba masukkan berdasarkan HTTP status code-nya. Sini HTTP, kita perlu import dari net HTTP, kemudian titik. Di sini status oke. Nah, status oke sendiri ini status code-nya 200. Nah, yang ini. Nah, kemudian kita bisa tampilkan untuk objeknya. Nah, objeknya di sini kita buat berupa map. Jadi kita masukkan di sini H untuk buat dia map string untuk outputnya. Sini dalam kurung kita coba tampilkan pesan. Sini hello world dari
event. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa buat langsung fungsinya supaya bisa terbaca di dalam server get-nya. Nah, sebelum itu di sini kita buat juga berupa string, sini koma, tinggal jalankan fungsi yang lain kita yaitu get events. Nah, kita bisa buat juga rute baru. Contohnya rute barunya bernama test. Di sini get test. Nah, kita buat fungsinya bernama get text di bawah. Sini function get test konteks bintang git konteks. Kemudian konteks kita tampilkan berupa JSON juga. HTTP titik status code. Di sini kita masukkan di status code-nya juga 200 yaitu oke. Kemudian gin x message titik 2. Sini tes rute. Oke, di sini kita sudah buat ya 2 rute, satu mengarah ke slash event, satu mengarah ke slash test. Nah, selanjutnya di sini kan rutenya sudah dibuat. Nah, sebenarnya masih ada yang kurang yaitu kita belum jalankan servernya atau aplikasi kita ini jalan di mana nantinya. Nah, kita bisa buat server titik run. Kita coba jalankan aplikasi kita itu berdasarkan address-nya localhost 8080. Jadi aplikasi kita jalan di server yang ini. Ini kita coba testing. Kita clear terlebih dahulu, kemudian golan titik low. Oke, di sini aplikasi kita itu bakal jalan di rute 8080. Nah, ini kita bisa testing di web browser langsung. Kita buka web browser kita, kemudian localhost titik 2 8080. Kemudian rute pertama tadi itu events. Nah, dia akan menampilkan hello world dari event. Nah, kalau kita masukkannya ke rute slash test, nah di sini bakal tampil test rute. Nah, datanya ini akan diolah oleh front end nantinya. Data yang kita lempar dari REST API kita. Nah, kemudian kalau rutenya tidak ada, contoh di sini banana. Nah, dia bakal tampil 404, halamannya tidak ditemukan, yaitu page not found. Nah, di terminal kita juga bakal tampil untuk responnya. Nah, ini ya responnya. Jadi kalau kita mengarah ke 200, itu status code-nya 200 untuk slash event. Nah, di sini tadi 404 pada saat kita mengarah ke slash banana. Nah, dia bakal errornya 404 yaitu rutenya tidak ditemukan. Nah, jadi seperti ini cara kita untuk pembuatan rute dan juga handler di dalam Golang menggunakan Gin. Nah, di sini untuk penjelasannya sendiri, jadi rute ini yang mengatur jalur dari aplikasi kita. Kalau kita mengarah ke rute yang ini, dia akan jalankan fungsi yang apa. Nah, kemudian fungsi ini yang mengatur bisnis logiknya. Apa respon yang diterima oleh front end nantinya, dan request apa yang dia terima. Nah, biasanya diatur di dalam fungsi, yaitu bagian bisnis logic, atau yang mengatur logik-logiknya. Nah, kemudian di sini rute itu yang mengatur jalur dari aplikasi kita, atau biasanya disebut dengan endpoint. Dan juga di sini servernya, server LAN, yaitu aplikasi kita jalan di rute apa. Nah, di sini kita jalankannya di localhost 8080. Sesuai yang kita jalankan di web browser tadi. Nah, jadi seperti ini dasar-dasar untuk pembuatan rute dan juga function handler di dalam Go menggunakan framework Gin. Di video berikutnya kita akan coba buat rute baru, yaitu untuk rute inputannya menggunakan method post dan juga menggunakan postman untuk testingnya. Jadi kalau ada yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.